Ternyata gue punya band gede yang punya album banyak gitu. Band gede, Wah Bos. ternyata beda ya gitu, dia bilang gitu. Akhirnya seneng dia. Seneng ya? Seneng akhirnya. Emang anak band ada masa depannya bro? Anak band ada duitnya bro? Khawatir anaknya untuk jadi pemain band karena emangnya nggak ada masa depannya. Slang itu kan waktu pas Bim Bim memutuskan satu grup band namanya Slang, dia udah tahu kan arahnya kemana. Kita anak musik nyari duitnya dari mana bro? Gimana sih kita bisa dapetin cuan tapi di luar dari manggung di era digital ini gitu. Semuanya udah terbuka. Orang tinggal klik YouTube, lo mau belajar gitar yang paling susah sedunia juga ada di situ. Yang paling gampang. Oke, welcome Big Thinker sesi 2 dengan Ivanka Slang. Ya bro. Siap. Ya keren sih sesi 1 tadi tuh ada potret-potret yang menarik ya. Ternyata lu secara perjalanan hidup cukup determinatif ya. Ternyata lu di-influencing bokap, di-influencing tetangga gitu kan. Itu yang ngebentuk lu. Itu tuh menarik sih, memahami journey perjalanan sebuah pemain musik ya. Ternyata ada staging kayak gitu. Yang kedua juga menarik tuh bicara tadi, ternyata lu teman-teman komunitas lu itu gede bareng ya. Tadi kan lu bilang teman band lu itu sekarang yang naik bareng-bareng sekarang ada di industri kan. Dan yang ketiga itu menarik tuh, yang lu bilang slangpreneur itu kan, bicara memberdayakan teman-teman slanker agar punya kemampuan yang keren dalam beli tiket. Tadi kan teman kita Dr. Bayu tadi kan sustainable value creation ya. Jadi menjalankan usaha itu dengan memikirkan kebersamaan. Slang udah ngelakuin itu dan lu udah ngelakuin itu. Nah tapi gue pengen menukik ke pertanyaan begini. Dengan keputusan hidup lu memilih jalan hidup sebagai musisi, lu sempat memberikan kabar bahagia ini kepada bokap lu nggak? Jadi gini, waktu pas gue masuk Slang, bokap gue tuh nggak tahu kalau Slang itu adalah band yang beda sama temennya dia yang waktu pas dulu main band itu, main di klub itu, dia pikirnya itu gitu loh. Ternyata gue punya band gede yang punya album banyak gitu. Wah ternyata beda ya gitu, dia bilang gitu. Akhirnya seneng dia. Seneng akhirnya. Gue pikir yang kayak itu, kayak teman gue yang dulu gitu. Ternyata anak gue nggak salah ngambil keputusan hidup ya. Iya betul. Oke, bicara keputusan hidup bro, tapi seberapa banyak bro anak-anak band yang seberuntung lo? Artinya gue anak band bro. Gue menapaki dari kecil lah gimananya gitu. Ya lumayan lah kepoto lah perjalanannya. Tapi gue pengen mengerucut ke pertanyaan begini. Emang anak band ada masa depannya bro? Anak band ada duitnya bro? Itu kan sebenarnya pemikiran orang tua kita dulu kan begitu. Khawatir anaknya untuk jadi pemain band karena emangnya nggak ada masa depannya. Karena anak band itu pada zaman dulu itu, zaman kita masih sekolah, itu nggak ada di list cita-cita, itu nggak ada. Cita-cita anak band itu nggak ada. Tapi sekarang walaupun dulu banyak yang cita-cita jadi anak band. Dulu ya. Tapi waktu pas zaman kita SMA gitu nggak ada cita-cita tuh kan tentara, polisi, dokter, cita-cita umum. Jadi seniman itu nggak ada masuk dalam list. Kita outlier lah, disebutnya kan mandesu, masa depan suram. Kita nggak tahu gitu. Tapi jadi ada duitnya. Iya, pada saat kita emang tahu, misalkan kita nih ngeband, let's say lah Slang gitu. Slang itu kan waktu pas Bim Bim memutuskan satu grup band namanya Slang, dia udah tahu kan arahnya kemana. Ya gue mesti bikin lagu, create something gitu kan. Terus otomatis create crowd. Kan, otomatis create crowd. Terus otomatis juga Potlot bagian dari itu ya, create crowd. Iya, itu Potlot itu ya bagian dari itu. Ya. Itu. Wow. Gitu. Terus bisnisnya gimana? Pada saat itu buat ke bisnis musik itu lagi enak-enaknya tuh zaman dulu. Zaman itu tuh lagi oke banget gitu loh. Karena kan dulu masih zaman analog, semua orang beli kaset. Dan mungkin daya belinya juga kan. Dulu kok gue inget orang beli kaset itu kalau ke Duta Suara
nggak ada orang beli 1, 2, nggak ada. Kan dulu dihapin keranjang tuh, 1 keranjang isinya 10. Iya, gue sekali beli 10. Iya kan? Dulu karena harganya murah, daya jangkaunya oke. Jadi dulu penjualan kayak album 7 yang lo nonton itu kita sellingnya gokil ya? Di atas 1 juta itu. Nah dulu kan cari duitnya kayak gitu. Gue sendiri berhenti dari musik kan 2011 bro. Ya. Yang eranya RBT Kepukul tuh. Ya. Yang RBT Kepukul kan 2011 tuh. Ya. Nah kalau lu potret 5 tahun belakangan ini bro. Kalau kita anak musik nyari duitnya dari mana bro? Nah ini memang berlaku global, semua juga lagi mengikuti arusnya nih, Oke. Terus terang sekarang ini kalau mau jujur yang paling besar tuh dari off air, dari manggung, dari manggung. Sebagian besar teman-teman generasi gue ngelihat kita rilis musik di digital itu hasilnya jauh daripada kita zaman dulu analog kita rilis. Oh di digital duitnya kecil? Kecil. Oke. Gitu. Kecil pada saat kita ngelihatnya itu kalau penghasilan dari DSP, digital streaming platform. Oke. Spotify, dari iTunes. Kalau kita ngelihat dari situnya doang. Dari situnya doang kecil. Itu kecil. Karena kan dulu kan sepertinya kira-kira kan kayak gitu kan. Ibaratnya nih DSP ini kan kayak toko kasetnya kan. Betul. Gitu. Kaset kita lagu kita masuk ke situ, di streaming sama dia, hasilnya parah. 0,00 sekian. Ya karena gue bisa denger lagu lu di YouTube. Betul. Iya kan. Iya gitu kan. Itu emang. Nah gue juga kita pun sekarang sebenarnya lagi belajar menganalisa gimana sih kita bisa dapetin cuan tapi di luar dari manggung di era digital ini gitu. Gitu. Memang ada ilmunya dan tricky gitu ilmunya. Jadi gue pernah datang ke teman, dia bilang, bro ini kemarin ada yang rilis anak kecil, lagu anak-anak, yang penyanyinya juga unknown, nggak tahu siapa gitu, bawain lagu anak-anak gitu. Dia rilis di gua. Terus kita coba, nah jadi ada istilahnya digital optimalisasi. Oke. Di digital optimalisasi. Jadi gimana tuh? Ya selain lagunya kita masukin ke DSP, terus digitalnya dioptimalisasi dengan salah satu ujung tombaknya untuk dioptimalkan si digital itu pakai short YouTube. Oke. Itu ini gue juga baru dapat nih ilmunya nih. Dari short. Kedua tuh TikTok. Oke. Gitu. Yang mana nih kalau misalkan lo udah dapetin awareness dari situ, karena itu kan short paling cuma berapa second sih. Ya, dapat awareness, dapat ombak. Dapat awareness, dapat ombak. Dia ngegiring orang otomatis jadi streaming. Oh, begitu mainnya. Jadi streaming dan otomatis juga sosmednya kita naik. Ya. Naik terus. Impactnya nanti ke off air juga. Oh, ngandalin viralitas ya. Iya, betul. Ya. Jadi sosmedan. Iya. Terus dia viralitas ngombak, lalu ke streaming, lalu kira-kira off air. Kira-kira gitu. Jadi memang ada strateginya. Kalau off air itu, bro, off air itu manggung ya teman-teman. Manggung ya. Kalau off air itu masih kenceng nggak? Kenceng tuh dalam artian gini. Kenceng di pensi atau kenceng di sponsorship, bisa diandelin nggak sih itu? Sekarang sih lebih banyak kayak initiate event ya. Initiate event itu maksudnya dari promotor yang ngemas satu acara panggung, hire kita gitu. Pensi dulu ada, sekarang jarang nih. Dulu bisa diandelin. Sekarang lagi jarang nih. Gitu. Sekarang lebih banyak event-event yang diinisiasi sama promotor. Mana kita di hire untuk ngeramein lah gitu. Lebih banyak sih gitu sih. Kalau zaman dulu kita bisa gitaran dikit, langsung kan mimpi jadi anak band, jadi artis Indonesia. Kalau gue ngamatin 3, 5 tahun, 7 tahun terakhir ini sekilas ya agak beda. Tapi kalau pengamatan lo 3, 5, 7 tahun ini
anak-anak muda yang pengen jadi anak band masih kenceng atau udah hilang sih bro? Masih banyak. Oh masih banyak. Masih. Masuk ke EDM kah? Macam-macam. Tergantung dari seleranya dia, dari taste-nya masing-masing. Oke, nggak mesti EDM ya? Nggak harus. Tapi kalau gue lihat ini nih perkembangan teknologi ya, dengan adanya YouTube kan, kalau kayak zaman gue dulu, gue seneng main gitar atau main bass. Gue cari tuh gimana caranya tuh, ya siapa yang punya gitar, majalah gitar player atau bass player, oh caranya begitu, atau video-video kan. Sekarang udah semuanya udah terbuka. Orang tinggal klik YouTube, lo mau belajar gitar yang paling susah sedunia juga ada di situ. Yang paling gampang. Jadi ya mereka lebih cepat, lebih instan untuk mendapatkan ilmu. Tapi ada satu ininya kalau gue lihat dari anak-anak ini, karena mereka ngulik ya, jago banget. Ngulik jago. Tapi mereka bisa mainin apa yang dikulik doang. Ya, the Kulikers. Iya. Ya kayak lo yang tadi nyiptain lagu jadi hancur. Iya. Dia cuma tahu kalau disuruh jamming. Ya mati ide. Mati gaya. Nah itu masukan dari generasinya gue lah buat adik-adik kita itu. Iya. Jadi emang musisi itu kalau lo mau perform, mau hebat, selain ngulik, ujung-ujungnya lo mesti jamming. Lo mesti ya ekspres lo punya kemampuan, lo mesti kasih lihat gitu. Jadi kadang-kadang pada saat lo main jamming itu nggak berlaku tuh apa yang kita kulik tuh. Iya. Semuanya akhirnya adanya spontanitas, ya itulah jamming itu. Ya jamming ya karena Kulikersnya tinggi, jammingnya rendah. Iya, betul. Jammingnya rendah. Betul. Aku ada 2 pertanyaan lagi buat lu nih bro. Ya. Pertama, kalau lu harus milih bro, mendingan kita sebagai anak musik, sebagai anak band, kita kencengin di konten kreator atau ngencengin di ngebidik off air bro. Kalau lu harus milih, lu milih mana? Untuk purpose yang apa nih? Sebagai profesi anak band, kan kita bisa dapat duit dari dua-duanya tuh, dari ngonten sebagai konten kreator as a musician. Dari kekontenan itu bisa dapat duit dari promo branding dan bisa kemana-mana. Sementara kan kita juga punya off air yang bisa reguleran kan. Kalau harus milih, lu milih mana? Kalau harus milih. Karena ada pertanyaan kedua kan. Iya, gue ambil yang off air, gue kejar. Tapi itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Si off air ini emang mesti didukung. Oke, sebelum lu jawab itu, kenapa lu milih off air? Iya. Duitnya lebih nyata. Duitnya udah pasti. Oh lebih pasti. Lebih pasti lah. Iya. Kalau off air kan orang ujung-ujungnya lo mau konten. Ya. Ujungnya kan buat apa? Buat endorsement lah kalau misalkan bukan musisi ya. Akhirnya ke panggung. Nah, ini masih pertanyaan 1A. Ini sekarang 1B. Agar kita off air-nya kencang, bro. Itu apanya yang mesti dikencangin? Skill-nya kah, networking-nya kah, friendship-nya kah? Sebenarnya network ya. Jadi memang tata kelola showbiz di Indonesia nih emang belum secanggih kayak di Amerika. Lu jago, lu manggung dah. Ya, karena gini, kalau di sana itu ada agent profesional. Yang mana setiap band ini pasti disign ini sama agent. Nah, agent ini dia akan gerak, dia akan cari tuh. Dia pertama dia punya venue, terus dia tahu punya ada sponsorship, dan dia punya link promotor. Dia yang kerja tuh. Kita band, kita santai aja. As a band profesional, as a musician profesional. Kita udah nggak pusing mikirin, wah nanti. Jadi kalau di sana, ini sekarang bulan apa nih? November Desember. Oh, dia udah punya tuh kalender 2025 udah ada. Bisa dapetin. Bisa udah sampai September November. Wow. Iya, karena udah ada mikirin. Nah, di kita nggak ada nih agent yang kalau kita kagak ada agent profesional, adanya teman profesional. Teman yang nentengin lo. Bro, apa kabar bro? Palingan gitu ya. Akhirnya networking itu akhirnya yang paling membantu kita ya. Ya udah, gue pertanyaan kedua. Iya. Jika harus mengkompos antara
berkonten-konten ria as a musician Ya. dengan mengorientasikan secara profesional untuk urusan off air. Nah ini 2 dimensi ini lu mau bagi berapa persen bro? Idealnya ya, idealnya Kan tadi lu bilang kan nggak bisa jalan sendiri nih. Iya. Berarti dua-duanya harus dieksekusi kan? iya 50-50. Oh gitu. Karena penting. Sepenting itu konten ya. Sepenting itu konten maksudnya gini. Ya. Mungkin kalau kan kita anggap berlaku ya kayak misalkan band seperti Rolling Stones. Ya. Rolling Stone. Ya, pastinya kan Rolling Stone juga nggak mungkin yang ngonten guys gini gitu. Nggak mungkin gitu. Ya. Tapi dia punya cara kan, punya cara ya dia bikin video, dia bikin grafik. Nah, itu yang dimajuin sama dia. Sebenarnya sama juga sebenarnya intinya kan sama juga. Tapi itu penting banget. Jadi kalau lo ngeliat Rolling Stone sekarang, wah anak zaman sekarang banget, kekinian banget gitu loh. Jadi karena dia ngikutin zaman. Nah itu yang akhirnya karena kalau nggak gitu ininya ketinggalan nih. Nggak ada support sistemnya karena nggak ada support system. Ya, karena nggak ada branding and promotionnya. Iya. Betul. Karena itu pengaruh. Ya. Thank you bro, kita akan masuk sesi 3. Teman-teman, siap. Pada sesi 2 ini kita melihat bagaimana era digitalisasi ini membungkus dunia musik. Ini mengajak atau memaksa nih ya, buat teman-teman musisi untuk menjadi entertainer. Karena melalui paradigma ke-entertaineran itu, lu orang jadi ikhlas melakukan pengontenan atau melakukan konten kreasi, konten kreator untuk bikin profesi musik lu jadi gokil. Kita akan balik ke sesi 3 Big Thinker dengan Ivanka Slang. Bro Ivanka dan Slang ini memberdayakan teman-temannya, para penonton Slang untuk berhimpun dan bertumbuh pada Slankerpreneur ya. Mas bantuin gue ya, gue lagi mau cari market di sini. Karena market gue sebenarnya bukan di sini, market gue di Jepang. Slankers itu kan kalau kita lihat database-nya dari sosmed gitu ya, itu ada 7,5 juta. Truk isinya slanker semua, entah dari kota mana gitu kan. Kan gila ya. Sampai segini ya nih orang-orang nih untuk hadirin. Gue yakin akan ada satu waktunya ini ketemu semua dan ini jalan go. Belajar dari lu ya, bahwa kokoh ekonomi itu ibadah.